Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Listiana. I am from group 13. I would like to present about learning media, subject PAI learning in school. Let's begin. What is the point of the themes? Okay, first, understanding learning media. Second, history learning media. Third, foundation and benefit learning media. Fourth, types and principles of learning media. And the last, interactional media development procedure. Understanding learning media. Media is the word media come from Latin which means intermediary. Learning is intermediaries used to channel message and information from the message sender to the message receiver. And on learning media, anything then can convey or channel message from the teacher to student so that an effective learning involvement assured. Oke, jadi apa sih pengertian dari media pembelajaran? Kata media berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah perantara. Perantara yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Nah, pengertian media perantara pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang bisa menjadi perantara dalam pembelajaran itu. Nah, namanya adalah media pembelajaran. Secara singkatnya seperti itu, teman-teman. Secara lebih lengkapnya lagi bisa didefinisikan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari guru ke siswa sehingga terjadinya lingkungan belajar yang efektif. History learning media. Initially, the term learning media was not known. Teachers were the only source of knowledge. Johann Amos introduced a picture, the outlet orbis sensualium pictures are illustrated work, which was first published in 1957. Okay, the mid-20 countries saw the emergence of visual aids for example, Mox model and other tools that can provide concrete experience. Oke, ke sejarah media pembelajaran. Bagaimana kok media pembelajaran ini muncul dan kita gunakan dalam proses pembelajarannya? Ternyata sejarahnya itu dulu teman-teman, gak ada yang namanya istilah media pembelajaran. Dulu itu gak ada media pembelajaran. Kalau di zaman dahulu yang ada itu adalah guru itu menjelaskan atau mengajar siswanya saja. Lalu siswanya mendengarkan dan mencatat. Jadi gak ada yang namanya media pembelajaran di zaman dahulu. Kemudian media pembelajaran ini muncul kawan-kawan. Ini berkat yang namanya Bapak Johann Amos. Jadi Bapak Johann Amos ini yaitu mengajarkan bahasa Latin dan dia coba menggunakan yang namanya media pembelajaran gambar awalnya itu dari Bapak Johann Amos ini teman-teman. Jadi awalnya Bapak Johann Amos ini mengajar. Kemudian dia itu menggunakan media gambar, konkretnya kayak gini, yang dia itu punya gambar mobil. Nah, di situ disandingkan dengan tulisan mobil. Kemudian ada tulisan kuda. Nah, disandingkan dengan gambar kuda. Kayak gitu konsep awal munculnya media pembelajaran itu dipelopori oleh Bapak Johann Amos ini. Dan dia membuat sebuah buku yang berjudul Orbis Sensualium Pictures. Jadi dunia tergambar. Jadi yang dimana di situ itu belajar bahasa teman-teman sambil disandingkan dengan gambar. Oke, dan ternyata ini itu luar biasa sekali hasilnya, bagus sehingga ini itu ditiru oleh orang lain. Nah, kok bagus banget dan ini konsepnya sehingga ditiru dan digunakan oleh orang-orang pada zaman itu. Nah, ini di sekitar tahun 1657 teman-teman. Nah, oke, kemudian setelah itu di pertengahan abad ke-20 ya teman-teman, jadi abad ke-20 itu sudah muncul alat bantu visual. Jadi alat bantu visual ini berfungsi untuk mengkonkretkan pengalaman siswa. Jadi untuk mengkonkretkan hal yang abstrak dikonkretkan dengan alat bantu model
tiruan. Misalnya ya, kalau kita ingat pelajaran pada zaman dahulu, yaitu pada zaman kita SD, itu kan ada yang namanya alat peraga. Alat peraga di situ itu kita bisa melihat paru-parunya, kita bisa melihat tulang, kita bisa melihat jantung. Nah, kan ada alat peraga manusia seperti itu untuk belajar biologi teman-teman ya dulu. Nah, ini namanya adalah alat bantu media pembelajaran. Ya, jelas jenisnya adalah jenis visual. Nah, itu muncul di pertengahan abad ke-20. Next, around the 20 countries, the influence of audio emerged. In the end, a combination of audio and visual aids was used to learning called AVA, audio-visual aids. In 1990, computer-based learning. Next, 21st century digital era, internet-based mobile device, Android, even social media can be used as learning medium. Oke, setelah itu di sekitar abad ke-20 itu muncul pengaruh audio karena perkembangan radio yang begitu cepat dan mudah ditangkap sehingga digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, selain itu kemudian audio dan visual ini akhirnya digabungkan menjadi yang namanya audio visual. Nah, kemudian tahun 1990-an itu komputer kan udah mulai booming. Nah, di mana di situ komputer itu juga digunakan sebagai salah satu alat media pembelajaran. Nah, sekarang ini adalah era abad ke-21 teman-teman, era digital yang dimana segala sesuatu serba digital ya. Dan era ini media pembelajaran itu berbasis juga berbasis internet, yang berbasis perangkat seluler, bahkan berbasis Android. Nah, anak itu belajar itu sekarang sudah bisa melalui handphone teman-teman. Dengan menggunakan handphone itu sudah ada media pembelajarannya sehingga mereka bisa belajar menggunakan gadget dan sebagainya. Nah, itu dia yang namanya sejarah media pembelajaran. Dari yang dahulu itu belum ada yang namanya istilah media pembelajaran dan sampai sekarang ini sudah ada yang berbasis digital teman-teman. Foundation and Benefit Learning Media. Oke, teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai landasan dan manfaat media pembelajaran. Oke, the first foundation of learning media. Di sini ada landasan media pembelajaran. Landasan media pembelajaran itu dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah landasan empiris, bahwa jadi berdasarkan pengalaman atau temuan penelitian, riset-riset bahwa pembelajaran itu akan lebih efektif jika menggunakan media pembelajaran itu. Nah, sesudah sesuatu itu tidak bisa ditawar lagi teman-teman, kayaknya yang memang itu berdasarkan pengalaman guru, berdasarkan pengalaman dosen, berdasarkan pengalaman riset-riset. Nah, kalau mengajar menggunakan media pembelajaran itu lebih bagus daripada yang tidak menggunakan media pembelajaran. Oke, yang kedua teman-teman, di sini ada landasan psikologis. Jadi secara psikologis anak itu akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret daripada yang abstrak. Karena apa? Fungsi dari media pembelajaran itu sendiri adalah mengkonkretkan sesuatu yang masih abstrak. Nah, jadi secara psikologis ini anak itu tuh suka sesuatu yang konkret daripada yang abstrak. Oke, jadi itu landasan psikologis seperti itu, sehingga kita itu perlu pakai media pembelajaran untuk mengkonkretkan pembelajaran kita. Selanjutnya yaitu ada landasan teknologis. Oke, teman-teman, jadi kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi komunikasi itu perlu dimanfaatkan. Nah, perlunya kita tangkap yaitu sebagai tenaga pendidik yang tugas kita ini akan sebagai tenaga pendidik itu perlu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi teman-teman. Nah, untuk kita gunakan dalam apa? Dalam pembelajaran kita, karena perkembangan teknologi itu begitu cepat. Kalau kita sebagai tenaga pendidik tidak menangkap teknologi kemajuan, maka teknologi itu maka kita akan ketinggalan. Nah, kalau sudah tertinggal, kita ketinggalan berarti ya kita ini nggak bisa masuk ke dunia anak-anak kita. Nah, generasi guru,
guru dengan siswanya itu kan beda. Kalau kita nggak belajar mengikuti gaya belajar siswa kita itu akan nantinya ketinggalan teman-teman. Jadi siswa kita itu akan meninggalkan kita. Oke, pembelajaran kita itu tidak akan menjadi pembelajaran yang dinantikan, pembelajaran yang tidak maka tidak akan disukai oleh siswa kita ketika kita tidak mengikuti arus perkembangan teknologi ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada landasan filosofi. Jadi sebenarnya dengan adanya media pembelajaran itu bisa memanusiakan manusia. Nah, adanya berbagai media membuat siswa menjadi memiliki banyak pilihan untuk menentukan media yang lebih sesuai dengan kepribadiannya. Jadi teman-teman, kalau kita bikin media pembelajaran itu, kita itu harus tahu tentang gaya belajar siswa, apakah gayanya itu auditory atau visual atau kinestetik. Yang telah kita tahu, maka kita bikin media yang mengakomodir gaya belajar mereka. Jangan sampai misalnya ketika kita senang oleh apa yang istilahnya itu menggunakan gambar, nah kemudian terus kita menggunakan gambar, kita juga perlu menggunakan media lainnya. Karena apa? Nah, karena siswa kita itu gaya belajarnya itu berbeda-beda. Kalau kita hanya menggunakan gambar saja misalkan ya, berarti nanti siswa yang gaya belajarnya visual itu saja bisa menangkap. Kadang kita perlu beralih untuk menggunakan media audio, kemudian audiovisual, multimedia itu akan lebih bagus karena bisa mengakomodasi semua gaya belajar siswa. Oke, next, benefit of learning media. First, learning will attract more student attention so that in the can foster motivation to learning. Two, qualification the presentation of message and information because learning is not verbalistic. 3. Allow the learning process to be carried out anytime and anywhere. 4. Overcoming limitation of space, time, and sensory power. For example, objects that are too large can be replaced with video for the event, display, video, etc. 5. Bring fairness and variety to student learning experience. And the last, bring freshness and variety in the student learning experience. Student can do more learning activity because they not only listen to the teacher explanation, but also other activities such as observing, demonstrating, exhibiting, and etc. Oke teman-teman, manfaat media pembelajaran yang pertama adalah pembelajaran akan lebih menarik. Oke, bayangkan kalau misalnya pembelajaran kita pakai pembelajaran akan diajak melihat video, itu kan mereka senang. Nah, kalau mereka senang pasti akan menumbuhkan motivasi belajarnya. Oke, yang pertama untuk menarik perhatian, kalau mereka sudah tertarik, maka secara otomatis itu juga mereka semakin termotivasi untuk belajar. Nah, yang kedua itu ada memperjelas penyajian pesan dan informasi kawan-kawan, karena pembelajaran yang sering terjadi itu adalah sifatnya masih verbalistik, masih ceramah gitu ya. Kalau kita bayangin ya, belajar 1 jam ceramah terus, otomatis juga siswa kita itu juga bukan merasakan bosan teman-teman. Nah, itu perlu adanya pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran itu akan mengurangi verbalistik. Ketika verbalistik ini dikurangi, maka biasanya pesan yang disampaikan itu juga bisa lebih jelas ya kan. Dengan kita menggunakan media pembelajaran akan mengurangi verbalistik, pastikan mengurangi ceramah kita kalau misalkan kita pakai media pembelajaran. Oke, yang ketiga yaitu akan memungkinkan peserta proses belajar itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ya, sekarang eranya itu pada era digital ya teman-teman. Maka misalnya kalau kita dulu itu buku itu masih sifatnya masih cetak ya. Kalau sekarang itu sifatnya udah e-book. Kalau kita punya e-book, maka e-book itu bisa kita pakai oleh siswa atau
bisa dipakai di mana saja dan kapanpun, itu mereka bisa belajar menggunakan buku itu yang dan dimanapun bisa diakses seperti itu ya. Dan selanjutnya yang keempat itu manfaatnya adalah mengatasi keterbatasan ruang, waktu, daya indera ya. Misalnya objek yang terlalu besar itu dapat digantikan dengan video teman-teman. Nah, kemudian kalau kita pengen melihat kejadian masa lalu, misalnya kita pengen belajar sejarah nih. Oke, proses apa yang ada pada kehidupan pada zaman dahulu, orang-orang pada zaman dahulu, itu kayak gimana? Itu kita bisa memutarkan video-video ya zaman dahulu. Nah, sehingga dengan media pembelajaran ini mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Oke, selanjutnya yang kelima itu akan membawa kesegaran dan variasi bagi pengalaman belajar siswa. Dengan media pembelajaran sesuai dengan maka dia ketika dia senang, dia itu jadi lebih fresh, tidak tertekan, happy dalam pembelajaran. Oke, dan yang berikutnya manfaat berikutnya kawan-kawan, yaitu siswa itu dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian dari guru saja, juga aktivitas lainnya seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memamerkan dan sebagainya. Dan selanjutnya dalam proses pembelajaran itu akan bisa menjadi lebih interaktif. Okay, types of learning media. Media classification based on sensual perception. First, audio media. Second, visual media. Third, audio-visual media. And the last, multimedia. Classification based on the shape and physical characteristic of learning media. First, two-dimensional learning media. For example, maps, picture, card, graph, whiteboard, all types of media that can only be seen from the flat side. Okay, and the next, three-dimensional learning media. For example, informant, table box, prototype, and etc. Classification of the media based on its use. First, learning media that is used individually for example, a language laboratory. And the next, use in group, for example, film, project media, and then based on how it is used is traditional media, for example, paper, cardboard, bamboo, and the next, media modern, such as a computer integrated with electronic media. Oke, jadi sekarang kita ke jenis-jenis media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu pada umumnya itu dibagi menjadi media audio, media visual, media audiovisual, dan multimedia. Oke, yang pertama dulu tentang penjelasan media audio. Kalau jenis media audio ini adalah yang bisa didengarkan atau melibatkan indera pendengaran. Misalnya adalah tape record. Kalau ini zaman dahulu ya, tapi untuk zaman sekarang itu sudah semakin canggih lagi. Nah, sekarang itu yang namanya radio itu juga bisa menjadi media pembelajaran. Juga banyak radio-radio edukasi yang digunakan untuk media pembelajaran. CD player. Nah, ini juga jenis media audio, intinya adalah yang bisa didengarkan. Oke, kemudian berikutnya adalah jenis media visual. Media visual ini adalah media yang melibatkan indera penglihatan. Misalnya adalah bentuknya media cetak, contohnya buku, modul, jurnal, itu bagian dari media cetak. Intinya yang bisa dilihat gitu ya. Kemudian bentuk model semacam globe ataupun alam sekitar. Jadi alam sekitar ini juga sebenarnya itu bisa menjadi media pembelajaran. Oke, kemudian yang berikutnya adalah media audio visual. Oke, artinya yaitu melibatkan indera audio yang berarti pendengaran dan visual itu penglihatan. Jadi yang melibatkan pendengaran dan penglihatan, misalnya film, video, program-program TV. Nah, sekarang itu program TV itu menjadi sebuah media pembelajaran yang cukup efektif ya teman-teman pada jam-jam tertentu sebagai program siaran pendidikan untuk siswa-siswa Indonesia itu contohnya. Nah, bahwa
program televisi ini itu juga bisa menjadi yang namanya media pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu multimedia. Multimedia ini saya kira ini menjadi tren begitu ya. Multimedia itu yang berarti melibatkan berbagai macam jenis media yang dimana di situ secara terintegrasi itu namanya multimedia otomatis. Nah, menjadi lebih canggih lagi ya karena kemungkinan besar itu bisa terjadi interaksi antara siswa dan gurunya. Nah, itu tadi secara umum media bisa dibagi menjadi media audio, audiovisual dan juga multimedia. Kemudian yang kedua yaitu jika dilihat berdasarkan fisiknya. Jadi media itu juga dilihat berdasarkan jenis fisiknya ya teman-teman. Bisa dilihat dibagi menjadi dua, yaitu media 2 dimensi dan media pembelajaran 3 dimensi. Jadi jenis media itu jika dilihat berdasarkan jenis fisiknya itu ada media pembelajaran 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi itu pas sudah ngerti ya, pasti sudah ngerti yang kalau hanya 2 dimensi itu contohnya itu ada foto, peta, gambar, bagan, papan tulis dan juga 2 dimensi lainnya ya. Kemudian kalau 3 dimensi itu contohnya adalah alam sekitar. Nah, alam sekitar ini itu adalah 3 dimensi. Oke, selanjutnya jika dilihat berdasarkan jumlah penggunaannya, jenis media pembelajaran itu ada media pembelajaran yang digunakan secara individu dan media pembelajaran yang digunakan secara kelompok. Kalau misalnya media pembelajaran yang digunakan secara individu itu contohnya adalah lab bahasa teman-teman. Nah, itu kan otomatis kita dengarkan ya, dan audio itu hanya untuk satu siswa saja. Dan kalau untuk kelompok itu kemudian ada contohnya ada film, ada media pembelajaran gitu ya. Nah, selanjutnya penggunaan kelompok itu film misalkan proyeksi. Nah, itu digunakan bareng-bareng dengan satu kelas, misalkan seperti itu. Nah, dengan jumlah penggunaannya, jenis media pembelajaran ini jika dilihat dari jumlah penggunaannya, kemudian berdasarkan penggunaannya ini dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu media tradisional dan media modern. Tradisional itu masih berkaitan dengan kertas atau zaman dahulu banget gitu ya. Itu juga bisa pada zaman dahulu itu menggunakan lontar dan sebagainya ya teman-teman. Tapi kalau untuk zaman sekarang itu tuh ya hanyalah kertas saja yang lazim digunakan. Nah, kemudian jika media modern itu biasanya sudah diintegrasikan dengan media elektronik, misalnya komputer, handphone, dan sebagainya. Oke, itu tadi jenis-jenis media pembelajaran. Tapi pada umumnya pembagian media pembelajaran itu didasarkan pada ya video, audio, audiovisual, dan multimedia itu ya teman-teman. Okay, next, principle of selecting learning media. Compatibility. The media chosen must be according with the learning objective or student characteristic, learning material, and methods. There is not single learning media that's good for all purpose. Quality of presentation. Media presentation must be appropriate to the third level of education. For example, elementary school books should not use long stains. Book for the elementary school children must have the activity picture and colors. And the next is of access. Creating must pay attention to ease of access. For example, if you want to use block-based media, you must pay attention on the internet connection channel and the quality. The quality of the learning media must be good. For example, for videos, the image must be color, the sound clear, and etc. Oke teman-teman, prinsip pemilihan media pembelajaran. Bagaimana
kita memilih media pembelajaran. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita memilih media pembelajaran? Oke, yang pertama teman-teman, ketika kita akan memilih media pembelajaran itu, yang perlu diperhatikan adalah unsur kesesuaian. Apakah media yang kita pilih ini sesuai dengan tujuan pembelajarannya, kemudian sesuai dengan karakteristik peserta didiknya, materinya, kemudian indikatornya seperti itu. Nah, biasanya sebagai contoh seperti ini, saya contohkan pada pembelajaran Al-Quran dan hadis. Oke, kawan-kawan, misalkan dalam pembelajaran tentang menyimak, biasanya kalau menyimak itu kan harusnya bentuknya adalah media pembelajaran berbasis audio karena melatih siswa untuk menyimak. Tetapi kalau kemudian medianya itu adalah media visual, misalnya adalah teks atau buku, itu kan kurang tepat. Seperti contohnya, jadi kita harus memperhatikan apakah media yang kita pilih ini tepat untuk materinya, tepat untuk tujuan pembelajarannya, atau indikatornya, seperti itu. Oke, yang kedua itu ada unsur kejelasan sajian, teman-teman. Jadi, ketika kita akan memilih sebuah media pembelajaran ataupun mungkin kita akan menggunakan media pembelajaran, kita itu harus memperhatikan kejelasan sajian. Maksudnya, kejelasan sajian itu misalnya seperti ini. Kalau misalkan untuk buku-buku SD, itu sebaiknya menggunakan kalimat-kalimat yang tidak terlalu panjang. Mungkin 3-5 gitu cukup. Yang kemudian harus diperhatikan juga adalah ilustrasinya, gambarnya, apakah menarik atau tidak, warnanya menarik untuk anak-anak atau tidak. Jadi itu adalah kejelasan sajian yang disajikan dalam media tersebut. Nah, haruslah jelas. Nah, kalau untuk anak kelas bawah berarti ia cukup kalimatnya pendek, kemudian banyak gambar-gambar yang menarik perhatian siswa. Oke. Kemudian itu ada akses, teman-teman. Akses ini ketika kita membuat media pembelajaran atau mau memilih media pembelajaran itu harus memperhatikan kemudahan akses, teman-teman. Misalnya kita menyusun atau mengembangkan atau membuat media pembelajaran berbasis website atau blog misalnya. Nah, ketika kita itu harus memperhatikan kira-kira nanti tempat kita menggunakan media pembelajaran itu apakah terkoneksi dengan internet atau tidak. Jangan sampai kita membuat media pembelajaran berbasis internet tapi ternyata tempat kita mengajar itu tidak ada internetnya. Nah, itu berarti tidak mudah untuk diakses atau tidak mudah untuk digunakan. Kemudian yang selanjutnya itu ada tentang kualitas. Jadi harus diperhatikan juga ketika kita memilih media pembelajaran kita. Nah, kita harus perhatikan kualitas medianya, misalnya videonya, gambarnya itu harus jelas, suaranya juga clear, seperti itu ya teman-teman. And the next, novelty learning media follows current trend. For example, TikTok. Teacher can make TikTok learning medium, flexibility and comfortment. You can be in various situation and use the school community is to use. Learning media is easy to use by teacher and student, and last, according to student learning style. Learning media must be adjusted to student learning style so that results are maximum. Visual learning style, arbitrary, kinesthetic. Oke, teman-teman. Selanjutnya di sini tentang kebaruan. Hal ini media pembelajaran itu harus mengikuti tren yang sedang ada saat ini. Nah, yang sedang terjadi saat ini, yang tren pada saat ini itu apa, begitu ya. Nah, untuk kalau misalkan sekarang ini trennya adalah TikTok, maka guru ini juga harus memanfaatkan media yang sudah tren ini. Nah, digunakan sebagai media pembelajaran. Banyak sekali misalnya TikTok, tapi ini tidak digunakan untuk media pembelajaran. Nah, dan ada juga TikTok ini juga digunakan sebagai media pembelajaran seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang harus diperhatikan ketika kita memilih media pembelajaran itu, teman-teman, itu adalah unsur fleksibel dan kenyamanan. Fleksibilitas itu maksudnya adalah dapat digunakan di berbagai macam situasi. Kalau kenyamanan itu berarti tidak membahayakan warga sekolah. Nah, media yang kita gunakan itu aman dan mudah digunakan dalam berbagai macam situasi. Nah, yang selanjutnya
itu ada mudah digunakan kawan-kawan. Jadi di media pembelajaran itu harus mudah digunakan oleh guru dan siswa. Jangan sampai kita bikin media pembelajaran tapi ternyata siswanya itu tidak bisa menggunakan atau gurunya itu tidak bisa atau bingung dalam menggunakan. Nah, itu penting ya, yang sebaiknya apapun media pembelajaran, tapi kalau sebaik apapun media pembelajaran itu kalau ternyata itu susah untuk digunakan, tidak gampang, maka itu bukan jadi media pembelajaran yang baik. Jadi selanjutnya adalah sebuah media pembelajaran yang baik dikonsumsi sesuai dengan gaya belajar siswa dan gaya belajar visual, auditory, dan juga kinestetik. Jadi kita itu juga harus menggunakan media ajar sesuai dengan gaya belajar siswa. Kalau misalnya gaya belajar visual itu berarti siswa senang untuk melihat ya. Untuk auditory berarti media-media yang sifatnya berbasis audio atau audiovisual ya. Kalau kinestetik itu berarti gerak ya. Kita harus memperhatikan gaya belajar siswa kita agar media yang kita gunakan itu menjadi bisa ngena ya di siswa. Oke. The instructional media development procedure. 1. Needs analysis. A social cultural learning style provides knowledge. And 2. Setting learning goals. Clear learning objective can help determine the right learning media. Learning objective must be clear and measurable. And the next, development learning media prototypes. Prototype is media that is created for the first time. Oke, kita ke prosedur pengembangan media pembelajaran. Pertama adalah analisis kebutuhan. Jadi analisis kebutuhan ini adalah untuk mengetahui kebutuhan dari siswa. Kira-kira mereka itu tuh seperti apa, butuh apa. Jangan sampai kita membuat media pembelajaran itu tidak berdasarkan analisis kebutuhan, tapi hanya berdasarkan keinginan kita sendiri. Nah, itu tidak boleh. Jadi membuat media pembelajaran itu harus dari kebutuhan mereka. Nah, misalnya, apakah mereka itu membutuhkan media audio atau visual atau audio visual. Nah, jangan sampai kita memaksakan mereka membuat media pembelajaran itu berdasarkan keinginan kita saja. Oke, yang pertama adalah analisis kebutuhan. Jadi analisis kebutuhan ini adalah kita melihat nanti kira-kira siswa kita itu umurnya berapa, dari latar belakang seperti apa, budaya mereka itu seperti apa, gaya belajarnya mereka itu seperti apa. Nah, kemudian pengetahuan yang dimiliki sebelumnya itu sudah sampai tahap seperti apa ya. Itu misalnya jadi kalau umur itu kita akan membuat media pembelajaran itu untuk anak SMP, untuk anak SD, untuk anak SMA. Tentunya kebutuhan mereka itu juga beda. Misalnya kalau untuk anak-anak SD ya, misalnya kebutuhan mereka itu bisa jadi untuk media pembelajarannya itu yang ada gambarnya, yang menarik begitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk media pembelajaran untuk anak SMP, untuk anak SMA itu sudah tidak sama lagi seperti itu ya. Nah, kemudian adalah sosialnya, apakah yang nanti kita akan targetkan itu ya, kita akan membuat media pembelajaran itu anak-anak yang di sekolah perdesaan atau perkotaan itu juga nanti wujudnya berbeda. Misalnya kalau di perkotaan oke lah ya berbasis teknologi informasi karena memang mereka itu sudah mampu tentang itu. Nah, kalau kita nantinya itu di perdesaan itu belum tentu mampu karena ya oke, itu yang namanya adalah sosial. Nah, kemudian budaya itu berbeda juga, beda. Nah, itu memperhatikan kebutuhan mereka. Tanyakan melalui sebuah instrumen mereka. Nah, itu yang dibutuhkan itu media yang seperti apa. Nah, selanjutnya yang kedua itu menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini teman-teman yang ada di kurikulumnya. Jadi, tujuan pembelajaran yang jelas itu membantu memadukan kita menentukan media pembelajaran yang lebih tepat. Misalnya, dalam pembelajaran fikih, tujuannya adalah materi menyimak. Oke. Mereka pembelajarannya itu tentunya medianya itu ya harus pembelajaran yang
audio, seperti itu ya teman-teman. Nah, dengan begitu ya, berikutnya adalah tujuan pembelajaran itu juga harus jelas dan dapat diukur. Nah, ini dapat menggunakan kata kerja operasional yang itu adalah tujuannya agar nanti bisa diukur, seperti itu ya. Dan selanjutnya itu tahapan yang ketiga teman-teman, yaitu menyusun prototipe media pembelajaran. Jadi prototipe ini adalah produk media awal pertama kali dibuat itu adalah prototipe. Ketika prototipe ini jadi masih bisa banyak yang belum tepat. Kalau baik begitu ya, karena adalah media pembelajaran yang pertama gitu ya. The next, instructional media development procedure. Expert validation suggestion from this expert are used input so that media created on the perfect validation can be create or perception to match preference. Okay, and then do task run. Okay, media that been validated to be tested to see in effectiveness and suitable for learning. Sometimes what the reader and experience conceptual is not necessarily in accordance with reality and the growth. Okay, and next, on evaluation and recension. When the trial create an evaluation, it's also create out and things that are not correct and corrected, so that a good learning media is obtained. Oke, selanjutnya teman-teman, yang terakhir ini sehingga perlu adanya validasi ahli. Jadi validasi ahli ini adalah saran penilaian. Nah, dari ahli, jadi validasi ini nantinya seorang ahli itu akan memberikan penilaian saran terhadap media yang dibuat. Oke, harapannya adalah dengan saran, masukan, kritikan yang membangun ini, media itu akan menjadi sebuah media pembelajaran yang sempurna lagi. Nah, validasi ini itu bisa dilakukan berulang-ulang ya, bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, dan tergantung dengan kebutuhan dari masing-masing. Selanjutnya, yang kelima ini adalah melakukan uji coba. Jadi media yang tadi sudah divalidasi, misalnya saya bikin media tadi itu sudah saya serahkan ke ahli, kemudian setelah saya baca kritikannya tentang kemudian saya pun akan saran-saran itu tadi saya gunakan sebagai sarana untuk merevisi media pembelajaran yang tadi saya buat, seperti itu ya. Jadi media pembelajaran itu saya revisi lagi, kemudian setelah itu dilakukan uji coba, lalu kemudian uji coba ini itu untuk melihat efektivitas yang kira-kira medianya itu tepat atau tidak digunakan di lapangan. Nah, kalau bisa media pembelajaran itu untuk sekolah itu berarti kita gunakan media pembelajaran di sekolah itu untuk melihat efektivitas. Nah, jadi teman-teman kadang yang dikonsepkan penulis dan para ahli itu belum tentu sesuai dengan kenyataan yang di lapangan. Nah, namanya ini adalah uji coba. Jadi nanti ketika kita uji coba ini teman-teman, kita akan mendapatkan persoalan-persoalan ternyata telah diuji cobakan itu belum begitu antusias atau sesuai, kok masih belum semangat siswanya. Nah, walaupun sudah dibikin media itu nantinya kita harus mengadakan evaluasi. Nah, ini berkaitan dengan itu, melakukan evaluasi kemudian mungkin untuk direvisi lagi. Jadi di dalam uji coba itu banyak ditemukan permasalahan. Nah, kita evaluasi lagi, kita revisi lagi sehingga menjadi sebuah media yang tentunya menjadi sebuah media yang lebih baik lagi dengan proses yang namanya validasi tadi. Oke, jangan lupa ya kalau teman-teman untuk membuat media pembelajaran itu melakukan analisis kebutuhan
gitu kan. Kemudian kita tetapkan tujuan pembelajarannya itu, kemudian kita susun prototipe dan diberikan ke ahli untuk diberikan masukan sarana, kritik, atau yang namanya adalah validasi ahli yang telah kita lakukan, yang diterima dan kita lakukan uji coba dan dicoba, dan dimana di situ nanti kita evaluasi dan revisi produk kita seperti itu. Okay, I think enough for this presentation and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.